Oke, ini sesuai janji ya. Kita lanjutkan dalam 2 hari sudah ketemu lagi kita. Seperti kita itu kayak wirawiri Papua Jogja, padahal ya pasnya aja. Karena kebetulan padahal ya tenanan wirawiri. Ya. Tidak hanya pas tapi ya beneran. Ketahuan jadi ketahuan direkturnya. Kan direkturnya ikut wirawiri. Tidak masalah. Jadi tapi hari ini kita bagian ditanya supaya fair ya. Waduh, saya tanya ya. Aduh, itu mana ya ini? Sabrina Afi panggilannya, ini anak nomor 2. Sabrina. Ya, dia yang penasaran, monggo tanya. Nah, silakan Sabrina. Iya Om. Tapi dulu maksudnya kalau aku udah dengar Om Hasto karena Bapak kan sering cerita. Terus Mbak Iya juga temenan sama Mbak Ila, jadi Ya. familiar gitu. Tapi dulu gimana sih Om bisa, maksudnya awal kenal sama Papa waktu di FK itu gimana sih? Loh, nah di FK ya namanya satu angkatan kan pasti kenal itu. Cuman ya kalau kata papamu kan kita ini ada resonansi, suka ngobrol-ngobrol gitu. Jadi ya saya nggak tahu yang membuat ada resonansi itu apa itu. Tapi salah satunya ya kita sering diskusi hal-hal yang tentang kehidupan gitu biasanya sama, tapi serius beliau serius. Nah saya kan sering agak nggak begitu serius itu. Tapi saya senang mendengarkan, karena saya suka wayang ya, saya suka wayang. Terus Benny kan juga suka filosofi pewayangan itu. Jadi akhirnya ada nyambungnya. Jadi kalau saya ajak nonton wayang beliau semangat. Nah kalau cari orang untuk nonton wayang itu susah ya. Ya kalau misalnya Dokter Sayuri kita ajak nonton wayang kan kasihan. Siapa tahu. Pasti ada satu orang simpatisan yang itu betul-betul setia, namanya Pak Repto. Repto itu nggak tahu bahasa Jawa, tapi nek diajak nonton wayang mau dia itu. Dia tidak tahu wayang itu. Padahal nggak tahu bahasanya. Jadi dia cuman kita ketawa dia ikut ketawa. Jadi dia sering mentertawakan kita, padahal kita mentertawakan wayangnya itu. Jadi ya itulah kira-kira mungkin kesetiaan yang unik juga itu. Jadi salah satu saya ajak nonton itu tidur dok, karena saya saking pengen nontonnya Om Repto itu. Iya, karena dia nggak tahu bahasa, nggak tahu bahasa Jawa. Tapi ya itulah kesetiaan bersahabat. Bersahabat. Iya, berarti dulu sama siapa Om yang tinggi itu? Om siapa? Bukan. Sama Ismail siapa? Kalau yang tidak ada yang tinggi. Oh, hanya bertiga Om Repto. Ya, kornya itu 3 ini. Cuman Pak Repto itu bukan politis sih, bukan. Termasuk merancang penyerangan ke Sagan itu dirancangnya di Kulon Progo. Tadi untuk apel ke Sagan itu sering menjadi bahan diskusi juga itu, karena itu termasuk anomali. Anomali kenapa Om? Sebenarnya bukan anomali pada personnya, tapi strateginya itu. Iya, artinya di luar ekspektasi. Artinya di luar ekspektasi teman-teman itu. Jadi itu kalau begitu sedikit banyak membocorkan. Artinya dulu itu satu persatu itu dibahas. Loh kok ini gitu. Iya, kok ini tiba-tiba itu. Loh kok tiba-tiba. Jadi apa yang membuatnya gitu loh. Iya, kok bisa gitu loh. Kan artinya kan selama ini kita enggak nyangka gitu. Mak coblangannya. Nah ini by the way ini setelah tua begini saya telepon Repto tentang cerita itu. Aku wis ngerti wong aku sing ngerancang. Coba. Nanti kita hadirkan. Kita hadirkan. Tadi Repto itu orang yang berjasa. Mama pernah loh ada acara gitu pengajian apa ya? Tak pikir yang itu apa toh? Judulnya Om Hasto.
Lah kita kan satu teman itu kan istilah saling ngomong jadi. Nah misalkan saling bantu lah, saling bantu. Oh ini kan iya. Dan Kalau Benny itu kan terlalu bantuannya itu kuat, tidak cuman kalau Benny kan terlalu serius orang gitu. Jadi kan Berarti dulu kalau perlu serius. dibantu, perlu ini, perlu itu kan. Kalau perlu ada yang membahasakan. perlu ada yang membahasakan. Karena kalau enggak ya dia nggak ngomong. Kalau ngomong yang budet itu. Oh. Bundutnya kayak mana? Contohnya Om. Ya anu maunya ke situ tapi kan ke sini dulu. Makanya Pak Sayuri udah betul tuh. Waktu pemerintahan sudahlah, kamu bikin akreditasi yang penting bagus, ini ada uang. Selesai. Nah, karena kalau ngikuti diskusi dengan Benny, wah bingung juga Pak Sayuri. Benar. Malah diajak bikin lagu pusing nanti. Cuman kemarin coba cerita sendiri tentang malam-malam saya nggak mau ngomong apa itu. Oh iya, di jadwal itu yo harus ada ucapan selamat datang dan sambutan direktur. Aku telepon Mas Ben, Mas, nanti aku mau ngomong apa? Kalau yang datang ini kepala BKKBN Republik Indonesia. Ya wes, ngomong apa adanya. Apa namanya yang senang ya sangat dihormati lah. Papua Tengah sebanyak itu tapi beliau mau datang di Nabire. Dan saya senang kemarin karena ketemu dokter spesialis yang susah diatur gitu. Ini dikata Panda dia. Nggak apa-apa Udah, ya. saya declare kok di sana waktu itu ya. Oh, sudah Iya, saya bilang, wah ini teman-teman Tapi kok saya. responnya yang kita dengar menjelang kita mau pergi malah justru mereka cerita ke Ita itu. Aduh, bersyukur sekali Dokter Hasto kok ternyata mau langsung menyentuh kita dalam nama-nama itu tadi. Jadi dokter Angel tuh nggak percaya loh kok sampai. Jadi pas waktu arahan dari dokter Hasto ya sudah sebut nama. Dokter Ramli mana? Wah, tapi Dokter Ramli jadi baik sekali sama saya. Datang pertama kali itu. Pak Ramli baik sekali dan ternyata dia temannya direktur yang saya ajak itu. Berarti ini saya langsung ingat tentang sejarah beliau bisa mengatasi masalah melak itu kan. Mendengar sesuatu info langsung diterapkan gitu. Iya. Yang itu muntu itu loh. Oh. Apa itu ceritanya? Dulu ya kan waktu di pedalaman itu ya, kalau kan ada orang tuh kan kalau kesurupan kita kan datang di Kahala waktu itu nggak dipercaya ya istilah karena belum pernah ada dokter saya dokter pertama itu jadi terus ini gimana ya saya juga belajar banyak ilmu ya salah satunya ilmu itu tusuk jarum itu loh pakai apa itu ya ada alatnya loh ada alatnya untuk Refleksi. refleksi saya baca buku refleksi nah, cuman karena alat untuk refleksi nggak ada saya datang ke warga itu pinjem itu muntu itu bahasa Papuanya apa ya kalau bahasa Kahalanya tukok itu anu yang untuk mirip cabai itu yang untuk ininya ulekannya itu namanya kalau sini muntu nama Jawanya kalau Papua apa ya Apa ya? dia nggak pakai dia gini ditumbuk saya karena saya kan kehabisan akal nih gimana kok saya sering nggak dipercaya sebagai dokter ini kan ada orang saya ingat betul ini pasien ini istilahnya ESA episode schizofren akut ya jadi ini tahu psikologi itu jadi ini orang episode schizofren akut jadi dia tiba-tiba marah-marah ini tapi nanti reda lagi nah, orang dukun-dukun didatangkan pada nggak ada yang bisa ngatasi terus nah, saya acting ini saya tuh ya udah saya doakan saya minta air putih Pak dokter bisa berdoa bisa orang Dayak kan ngomongnya nggak dokter tapi dokter Pak dokter bisa berdoa Dayak dokter Hasto. Dayak semua terus saya dikasih air putih saya ke belakang tak kasih dasi 10 mili
Terus langsung tak kasihkan sambil saya pijiti kakinya pakai muntu tadi Pak, itu karena refleksi tak kasih titik-titiknya Kaki. nah, sambil saya nunggu reaksi dari pam habis itu kan tidur Mas ini lah dukun-dukun tuh akhirnya percaya sama saya wah ini dijapi-japi tadi habis itu kasih mundur ini tidur dia itu nah, saya disangkanya dukun juga nah sejak itu dia agak percaya sama saya tapi percaya bukan sebagai dokter sebagai dukun juga akhirnya beliau jadi tokoh di tempat yang sangat terpencil itu. ya alhamdulillah karena adanya cuma saya adanya cuma dokter cuma satu tidak ada dokter lain Yang mau ke situ jadi semua dokter datang paling tahan 2 hari 3 hari udah namanya itu kalah tampak tuh perbedaan beliau yang banyak akalnya, sini yang lurus apa jadi banyak strateginya kalau tapi kita diajari tidak boleh ngapusi tapi ngakali boleh iya. jadi Itu kalau ngapusi tidak boleh ya jadi tapi kalau ngakali boleh ngakali itu hanya dengan segenap akal untuk menyelesaikan masalah ya tapi kalau ngapusi itu kan cheating ya, sudah tidak boleh ada batasnya antara ngapusi dan ngakali gitu. Jadi itu termasuk keahliannya. Jadi untuk urusan menyelesaikan masalah sangat berhasil kan? ya, Kan saya masih tetap dalam arus berpikir tadi itu. tapi Di kapan kita bertemu ini kalau gitu? Kita tuntas loh ini di hari ini tuh. Bertemunya kedua arus ini di mana kira-kira nanti? ayo silakan hostnya gimana anda kan jadi mata najwa jadi anda harus bagaimana bisa menggali ketemu antara saya dengan Benny itu gimana menurut anda Om mau temenan sama gimana apa yang bikin Om mau temenan lama sama oh kalau itu tidak ada istilah mau atau tidak mau tidak ada itu kan ini kan magnet itu kan datangnya spontan ya jadi kalau itu kan pertanyaan itu kan tidak bisa karena tidak ada perencanaan kan nggak ada kesengajaan oh soalnya ada orang banyak sama milih ini aja kan nggak begitu datangnya tapi kalau Benny ngomong itu kan oh ini wong rada waras kan gitu kan ini ngomongnya agak nyambung gitu ya akhirnya kalau kita punya keinginan apa bisa didukung juga gitu contoh misalnya kita waktu itu pernah ke Suralaya Pak ya Iya. Suralaya ayo kita Suralaya ke pondok pesantren ya Inaba itu ya waktu itu ya Inaba ya cocok juga kita ke sana waktu itu sama Rukmono juga sampai malam-malam mandi gitu Iya. mandi di pancuran itu Masih ada fotonya. ada fotonya itu Itu yang terpotret. Kalau di mana ini? Di Kulon Progo itu mandi bertiga sudah biasa. Karena ya, kita kan di kali ya harus enggak di sumur. di Kita sumur pernah. saya Basuki barang Iya. Sumur satu itu kan berbagi gitu loh. Tapi itu satu pengalaman ya kita bisa. mungkin lebih menyedihkan daripada tempatnya Pak Sayuri ya. Pak Sayuri kan mandinya nggak sampai seperti itu. Jadi Pak Sayuri kalau dengar cerita begini, Pak Sayuri itu dengar cerita ini orang Jawa kok lebih desanya lebih nabi gitu. Tapi ini sih Om mungkin yang bikin kita penasaran soalnya Om Hasto sama Papa tuh kayak temenan bisa sampai usia sekarang gitu loh. Maksudnya kalau anak-anak usia kita kan kayak mungkin udah lulus kuliah Ya, kerja masing-masing udah ya. nggak saling Ya karena gini, karena bertemannya bukan karena kepentingan. Nah, itu loh. Bukan karena kepentingan. Kalau ada orang misalnya, wah aku berteman sama dia, karena saya itu kebetulan ngambil jurusan yang sama atau karena ada kepentingan yang sama kan itu berarti karena kepentingan. Ya, kalau saya sampai ini kan bukan karena kepentingan, karena kecocokan. Nah itu apa tuh yang bisa bikin sampai sekarang sampai seorang tetap cocok. Ya gini, kalau
memandang perspektifnya sama, itu ada kemiripan perspektif kalau memandang suatu masalah itu. Kalau memandang suatu masalah itu kita punya perspektif yang sama. Jadi kadang-kadang orang lain tidak mengambil perspektif itu gitu loh. Jadi kan kita itu punya perspektif yang sama, gitu. Tapi warnanya berbeda. Ya kalau saya warnanya agak istilahnya ya pukul dulu urusan belakang nggak apa-apa gitu kan. Kalau Benny enggak dipikir dulu panjang lebar itu sampai lupa masalahnya. tapi core-nya sama gitu loh. Core-nya sama. Kan menarik jadi kan. Core-nya sama kalau kerja sama itu jadi karena yang berpikir grup sama yang berpikir ini saling seiring. Iya itu. Ya, kan kalau misal saya meskipun caranya ya grup tadi ya tes gitu, tapi inti pemikiran saya kalau Benny bicara, oh iya ini inti saya seperti itu gitu. Sama. Paham toh? Ya kira-kira begitu. Itu ibarat raga dengan nyawa itu ya. Ya. Seolah-olah seperti itu. Ya. Sinergitas dibangun menghasilkan sesuatu. Ini Mbak, berdua itu tinggal kalau misalnya saya meskipun mama cuma dan papa itu tetap ada Om Hasto ada. Jadi jika lihat Om Hasto tuh papa ada juga di situ. Ya, ada. Jadi raga dengan nyawa. Mama tuh paling takut. Nah, uniknya kalau pas di satu hal yang bersama-sama, saya yang lebih banyak dimong sama beliau sebetulnya. Dalam hal kayak misalnya SMKI itu kan, justru di backup total itu. Nah ini kadang-kadang unik juga hal seperti ini tuh nggak tahu ya peran kita itu bisa saling isi begitu. Meskipun tidak membutuhkan dalam keseharian, Iya. Tapi tidak membutuhkan. Tapi ketika bertemu kemudian Jadi kalau punya pola yang sama itu, ya Anda bisa bayangkan dong, kita punya pola yang sama itu, kalau menghadapi permasalahan, nanti sebetulnya kalau kita diskusi untuk menyelesaikan masalah itu tidak akan, pola itu akan ketemu toh, meskipun caranya berbeda tapi polanya kan sama. Jadi mungkin dia lebih memahami saya daripada saya lebih memahami Benny daripada Mbak Ita misalkan itu bisa jadi dalam ada meskipun istri saya mungkin lebih memahami Benny memahami saya daripada istri saya memahami saya itu bisa jadi itu karena kan beliau cara berpikirnya kan Mbak Ita sama istri saya itu cara berpikirnya kan beda polanya beda. Bahkan di situ sudah ada unsur kepentingan. kalau Diperdekatkannya kan suatu kepentingan, nanti kepentingan untuk bersepakat dekat itu kan. Yang mana Antara suami dan istri itu kan suami dan istri itu meskipun nggak cocok kan ada kepentingan. kepentingan, komitmen. Nah, misal kalau saya nggak berbaik nanti gimana kan? Kalau kita ini bebas itu loh. Bebas dan juga tidak kayak seperti apa ya, misalnya kalau saling mencari itu juga enggak. Tapi ketika ketemu Ya sebetulnya ada gerak saling mencari itu ada. Cuman kan misalnya sekarang beliau sibuknya kayak gitu, saya juga enggak akan kemudian menampakkan diri dalam perannya sebagai teman itu enggak. Tidak akan juga mengambil keuntungan dari peran beliau juga enggak ada pemikiran seperti itu, karena lebih menjaga rasa pertemanan yang pernah dirasakan itu dalam bentuknya yang murni gitu loh. Memang keunikan. Nah, nanti kita akan bertemu di titik-titik yang sifatnya itu pribadi kayak beliau pernikahan, saya diminta hadir. Dalam rasa spesialnya itu ada. Bahkan ketika kami beliau yang datang. Yang unik itu kan waktu di Gulon. Itu ternyata belakangan bahwa mobil itu ada masalah, mobilnya senggolan, tidak diceritakan sama sekali. Untuk tidak, lah itu hal-hal yang sifatnya piye ya, tidak usah terharu, itu sesuatu biasa itu. Itu memang ya, jadi titik temunya itu ya unik lah gitu ya, gimana mau disebut ya. Ibaratnya mungkin kalau kita simbol wayang itu kayak Kresna Baladewa gitu. Dia nggak tahu tuh Kresna Baladewa. Oh, ini semua tahu, Tahu. Mahabharata semua. Mahabharata tahu
ya. Harus wajib itu. Dokter sayur ya nggak tahu. Ya. Jadi Kresna Nanti lama-lama Baladewa itu juga kehadiran di muka Kresna itu bumi dokter sayur. Kresna itu sosok pewayangan yang bijaksana. Ya suka bijaksana, ya mengatur raja sana ditemukan dengan sini, kemudian apa ya katakanlah staf dan jajaran begini ini menengahi. Jadi seperti kalau di rumah sakitnya dokter Sayuri, mungkin suatu saat Beni itu bisa jadi Kresna. Wih. Ada dokter yang ngeyel yang apa Sehat. nggak jelas itu. Nah nanti kalau Kresna itu medar sabdo dalam arti berbicara itu ini gini saja lah itu ya bisa gitu. Ya, kalau perlu dia yang suruh maju nggak apa-apa karena Pak Kita bikin kesulitan. Ada kan nanti ada pembicaraan kesinambungan kan. Banyak yang harus dipelajari. Ini hanya menjawab dari penuntasan pertemuan kita dan ternyata betul. tapi ini makan dulu nggak ya jadi Iya, mungkin iya. ini kan sudah selesai. Kan podcast itu ada sesi-sesinya, ada 3 sesi misalnya gitu kan. Sesi pertama terus makan dulu, terus nanti dilanjutkan sesi kedua. Tutup dulu, tutup dulu. oke kita break dulu ya.